Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat-sehat saja. Ya, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka lagi. Nah, kemarin kita sudah membahas administrasi dalam pengelolaan usaha di part satunya ya. Ya, KD-nya adalah menerapkan dokumen administrasi usaha dan membuat dokumen usaha ya. Oke, selanjutnya. Nah, terakhir kita membahas aspek administrasi dalam pengelolaan usaha. Ya. Di sini terdapat akta pendirian usaha, surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, ini adalah contoh situ dan SIUP ya. Jadi kalian harus punya surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha agar tempat usaha kalian legal ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya di part 2 ini. Di sesi 2 ini kita akan membahas tentang manajemen dokumen usaha. Nah, apa sih dokumen usaha itu? Yaitu dokumen perusahaan, data, catatan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya, maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Nah, itu adalah manajemen dokumen usaha. Jadi kamu harus bisa memanage, mengatur dokumen usaha kalian. Jadi jangan sampai tercecer atau berantakan dokumen-dokumen usaha kalian. Nanti ketika itu dibutuhkan pasti akan bingung sendiri nanti kamu nyarinya gitu. Nah, apa aja sih dokumen-dokumen perusahaan ya? Nah, pertama dokumen pendirian, 2 dokumen produksi, 3 dokumen pemasaran, 4 dokumen utang piutang. Selanjutnya dokumen kerjasama, dokumen kepegawaian, dokumen barang. Terus selanjutnya adalah dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Nah, yang pasti dokumen-dokumen ini harus kalian sudah tahu dokumen pendirian yang mana, dokumen produksi yang mana, dokumen pemasaran yang mana ya kan. Kamu harus tahu penempatan dan catatan-catatannya. Ya. Dokumen utang piutang, dokumen kerjasama, dokumen kepegawaian, dokumen barang, dokumen keuangan, dan dokumen lainnya kalian harus bisa membuat dokumen usaha itu ya. Nah, itu adalah macam-macam dokumen perusahaan. Nah, selanjutnya adalah penggolongan dokumen usaha. Nah, di manajemen dokumen usaha. Nah, pertama adalah penggolongan dokumen usaha itu ada warkat biasa ya, yang merupakan sebuah dokumen yang pada awalnya memiliki nilai atau kegunaan yang penting, namun menjadi tidak berguna pada akhirnya. Misalnya surat lamaran. Nah, itu adalah warkat biasa. Nah, selanjutnya adalah dokumen yang tidak penting ya atau non esensial ya, yang merupakan dokumen yang memiliki nilai kegunaan hanya sementara. Dokumen ini dapat diganti dan secara berkala dapat dimusnahkan. Nah, selanjutnya adalah dokumen penting ya. Yang jenis dokumen memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Dokumen ini memiliki nilai guna yang besar. Dokumen ini juga sangat membantu dalam kelancaran suatu kegiatan organisasi. Nah, dokumen ini harus disimpan dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, itu dokumen penting. Jadi kalian tidak harus bisa membedakan penggolongan dokumen-dokumen usaha. Nah, selanjutnya adalah dokumen atau warkat sangat penting ya. Sangat penting. Jadi jenis dokumen ini memiliki nilai ilmiah dan sejarah yang dapat dijadikan sebagai alat pengingat selamanya. Nah, selanjutnya adalah
dokumen dan penantan dokumen usaha. Jenis sistem ya. Nah, pertama adalah sistem penomoran ya. Jadi kamu penatanya dengan sesuai sistem penomoran. Terus dua dengan sistem subjek, pokok soal dan pokok masalah. Nah, itu. Selanjutnya dengan sistem abjad ya, penataannya. Selanjutnya dengan sistem tanggal atau kronologis. Selanjutnya dengan sistem wilayah. Nah, saat kamu membuat dokumen-dokumen, ya, dokumen usaha kalian, nah kamu harus bisa dengan penataan sistem nomor, subjek, ya, pokok soal masalah, abjad, tanggal, kronologis, atau wilayah. Ya, yang tadi saya bilang agar dokumen kalian itu tidak berantakan, jadi disesuaikan dengan sistem nomor, subjek, abjad, ya, tanggal dan wilayah. Oke, selanjutnya adalah tata cara pengelolaannya. Pertama, prosedur penanganan surat masuk, penerimaan, ya kan, penyortiran dulu, pembukaan surat, pencatatan, pengarahan, dan penerusan, penyampaian surat, penyampaian berkas, dan arsip surat masuk. Jadi, ada prosedur penanganan surat masuk, ya kan. Surat masuknya kalian terima dulu, jangan langsung kamu kasih ke atasan, atau jangan kasih, langsung kalian cerna itu surat, ya. Kalian terima dulu, kalian sortir dulu, terus dibuka surat isinya apa, ya. Dicatat baru surat apa itu, ya. Pengarahan, penerusan, penyampaian surat, dan penyampaian berkas. Nah, penanganan surat keluar, ya. Ini penanganan surat keluar. Yang pertama, pembuatan konsep surat, ya. Persetujuan konsep surat, ya kan. Apa yang mau kamu buat surat buat keluar, misalnya buat ketemu klien, apa suratnya, yang konsep suratnya, ya. Jadi nanti ketika itu kamu tulis, kamu ketik, dan ada persetujuan dari atasan, ya, persetujuan konsep suratnya, ya. Kapan diagendakan suratnya, terus pemeriksaan konsep, penandatangan surat, ya, diberikan cap stempel, ya. Kenapa cap stempel? Ya, biar sah bahwa itu ada surat dari tempat usaha kalian, ya, bahwa itu dokumen asli kalian. Saat nanti ketika kamu membuka usaha, setiap organisasi itu pasti ada manajemen dokumen usaha, seperti sekolah saja, ya, sama seperti ini tata cara pengelolaan dokumen atau surat, ya. Terus pengiriman surat. Oke. Nah, itu aja. Terima kasih. Semoga kalian sehat-sehat saja, dan bila ada pertanyaan, ya, di part 2 ini, di sesi kedua ini, ya, bisa menghubungi saya langsung ataupun nanti kita bisa chatting lewat media sosial, ya, biar wawasan kalian di masa pandemi ini bisa bertambah walaupun keterbatasan kita adalah tidak bertatap muka. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.